Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu ya. Nama saya Anggreni Dwi Ayu Ningrum, NIM 22401021. Materi ke-7, Peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Dinasti Aghlabiyah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa kurang lebih 100 tahun. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia. Aghlabiyah memang merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah, yang para penguasanya adalah berasal dari keluarga Bani Al-Aghlab. Didirikan oleh Ibnu Aghlab sehingga dinasti tersebut dinamakan Aghlabiyah. Awal mula terbentuknya dinasti tersebut yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintah Harun ar-Rasyid di bagian barat Afrika Utara. Terdapat dua bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Pertama, dari dinasti Idris yang beraliran Syiah, dan yang kedua dari golongan Khawarij. Sumbangan dinasti Fatimiyah terdapat peradaban Islam sangat besar, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam bidang keilmuan. Masa keemasan dinasti Fatimiyah dimulai pada periode Al-Mu'iz dan memuncak pada masa Al-Aziz. Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Syaidi dari suku Khawajiyah yang beretnis Kurdi. Najmuddin Ayyubi adalah saudara Asaduddin Shirkuh. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi setelah menaklukkan di Al-Adid, khalifah terakhir Bani Fatimiyah. Materi ke-8, Sejarah Perang Salib dan Sejarah Invasi Mongol ke Dunia Islam. Pertama, Perang Salib adalah perang agama yang terjadi selama hampir 3 abad. Perang ini terjadi sejak tahun 632 sampai meletusnya Perang Salib ke beberapa kota penting. Kedua, ketika Paus Urbanus II ingin merebut kembali kota suci, antusias dan semangat umat Kristiani menjadi membara untuk merebutnya kembali dan terjadilah Perang Salib 3 periode. Ketiga, penyebab terjadinya Perang Salib salah satunya adalah ketika umat Kristiani berziarah ke Yerusalem. Namun, setelah kota tersebut diduduki oleh orang-orang Islam, mereka menganggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kota suci mereka. Keempat, periode pertama atau periode penaklukan 1096 sampai 1144, periode kedua atau periode reaksi umat Islam 1144 sampai 1192, dan periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib 1195 sampai 1291 Masehi. Asal-usul bangsa Mongol. Mongol adalah sebuah bangsa yang berasal dari pedalaman Siberian, dari arah utara menuju ke wilayah Mongolia. Kehidupan bangsa Mongol berpindah-pindah tempat, mengembala kambing, dan hidup dari hasil buruan. Orang Mongol memiliki watak yang kasar dan suka berperang, dan berani menghadapi maut demi mencapai keinginannya, tapi mereka sangat patuh terhadap pemimpinnya. Genghis Khan sebagai pemimpin bangsa Mongol pada waktu itu dianggap sebagai manusia penakluk terbesar dan terkuat, sehingga wajar saja bangsa Mongol sebagai kekuatan raksasa yang paling ditakuti. Di samping karena keberaniannya dan sikap ambisiusnya, Genghis Khan mempunyai antusias yang sangat tinggi untuk meluaskan kekuasaannya ke negeri-negeri lain, dan bahkan dia bertekad untuk menguasai dunia, yakni dengan membentuk dan melatih pasukan perang
yang tangguh dan berdisiplin. Kekuasaan diteruskan oleh cucunya Hulaul Khan. Ia berhasil menguasai berbagai daerah, begitu juga daerah-daerah Islam. Materi ke-9, Sejarah Peradaban Islam Masa Kerajaan Mughal India. Dinasti Mughal adalah dinasti yang didirikan oleh seorang keturunan Mongol yang bernama Zahiruddin Mahmud Babur. Ia memimpin pertama kali pada usia 11 tahun dan berakhir pada usia 48 tahun. Kemudian diganti oleh Sultan Humayun. Setelah Sultan Humayun wafat, kemudian diganti lagi oleh Sultan Akbar I. Setelah Sultan Akbar I berkuasa, maka muncullah pengganti yang lainnya bernama Sultan Jahangir Shah Jahan dan Aurangzeb. Sayangnya, setelah masa Aurangzeb, dinasti Mughal mengalami fase kemunduran. Ini disebabkan karena para penggantinya adalah orang yang lemah, sehingga kekuasaan dinasti Mughal berakhir pada masa Bahadur Shah karena dikalahkan oleh EIC. Subangsih dinasti Mughal, terdapat pertumbuhan kebudayaan Islam di India tertentu sangat banyak. Ia dibuktikan dengan banyaknya peninggalan bersejarah yang bernuansa Timur Tengah. Sebut saja Taj Mahal yang dibuat oleh Syekh Jahan. Selain itu, ada pula bangunan bersejarah lainnya seperti Masjid Raya Delhi, Istana Lahore, dan bermacam-macam villa peninggalan Daulah Mughal. Pada masa Aurangzeb, ada sebuah sastra yang berjudul Akbar Nama dan Aina Ahbari, hasil karya Abu Fadl yang mengisahkan sejarah kepemimpinan dinasti Mughal berdasarkan karakteristik pimpinannya. Di samping itu pun berusaha menghapus budaya yang buruk sebagaimana budaya yang mengharuskan seorang istri membakar diri di samping suaminya tak kala suaminya meninggal. Materi ke-10, Peradaban Islam Masa Kerajaan Safawiyah di Persia, Iran. Sejarahnya, berdiri kerajaan Safawi di Persia bermula dari gerakan tarekat keagamaan yang diprakarsai oleh Syafi'i al-Din. Tarekat ini bertujuan untuk memerangi orang-orang ingkar dan ahli bid'ah. Pada periode antara tahun 1301 sampai 1447, Tarekat Syafawi masih merupakan gerakan murni keagamaan. Namun, setelah memasuki periode antara tahun 1447 sampai 1501, murid-murid Tarekat Syafawi mulai memasuki gerakan politik. Hingga pada tahun 1501, Ismail, pemimpin Tarekat Syafawi pada saat itu, memproklamirkan berdirinya kerajaan Syafawi serta menetapkan Syiah 12 sebagai agama negara. Sebagai raja pertama, ia berhasil memperluas kerajaan Syafawi mencakup seluruh daerah Persia hingga sebelah timur Fertile Kersen. Puncak kejayaan dari kerajaan Syafawi sangat terasa pada masa pemerintahan Syah Abbas I. Kondisi politik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan mengalami kemajuan pada saat itu. Materi ke-11, Sejarah Peradaban Islam Masa Kerajaan Turki Utsmani. Berdiri Daulah Utsmani merupakan kelanjutan dari Daulah Abbasiyah. Daulah Utsmani maupun melanjutkan estafet kepemimpinan berikutnya. Sebagai daulah yang berjaya di Asia dan Eropa, pada masa itu, puncak kejayaan Islam berhasil mencapai puncak tertinggi dengan menggabungkan kekuasaan tiga benua, yaitu benua Asia, Afrika, dan Eropa. Riwayat Daulah Utsmani yang telah berdiri kurang lebih selama 625 tahun harus berakhir pada 3 Maret 1924 karena Majelis Nasional Akun dalam sidang sejak Februari 1924 memutuskan menghapus jabatan khalifah. Daulah Utsmani berkuasa lebih dari 6 abad lamanya
Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Puncak kejayaan Daulah Utsmani berlangsung pada masa pemerintahan Sulaiman I 1520 sampai 1566. Kemajuan dalam bidang arsitektur, kesenian, dan kebudayaan pada masa Daulah Utsmani terbilang sangat maju. Bukti peninggalan tersebut masih terjaga dan terawat dengan baik, sehingga negara Turki memiliki magnet yang luar biasa untuk menarik wisatawan, karena terdapat banyak sekali destinasi wisata sejarah yang menunjukkan kebesaran peradaban pada zaman dahulu. Sejarah Islam mencatat kiprah dan perjuangan Sulaiman Al-Qauni dengan tinta emas sebagai pemimpin Muslim tersukses di abad ke-16 Masehi. Penguasa kekhalifahan Utsmani itu menjadi pemimpin yang sangat penting di dunia, baik di dunia Islam maupun Eropa. Di era kepemimpinannya, kerajaan otonom menjelma sebagai negara adikuasa yang disegani dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Daulah Utsmani mulai melemah setelah wafatnya Sulaiman Al-Qauni. Sultan-sultan yang menggantikan umumnya lemah dan tidak berwibawa. Penyebab lainnya adalah kehidupan mewah berfoya-foya dan berlebihan di kalangan pembesar istana, sehingga banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dalam keuangan negara. Yang ke-12, sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Peradaban seni budaya Islam di Indonesia. Budaya Islam masuk ke Indonesia dengan jalan-jalan damai, sehingga seni Islam harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan lama. Dan Nusantara adalah negara yang merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga penduduknya lebih mementingkan perdagangan daripada kesenian. Walaupun demikian, masuknya Islam ke Indonesia membawa kemajuan dan kecerdasan bagi bangsa Indonesia. Seni budaya Islam di Indonesia: 1. Batu nisan, 2. Arsitektur, 3. Seni rupa, 4. Aksara dan seni sastra. Pengaruh-pengaruh masuknya Islam terhadap bangsa Indonesia: 1. Pengaruh bahasa dan nama, 2. Pengaruh budaya, adat, istiadat, dan seni, 3. Pengaruh dalam bidang politik, 4. Pengaruh dalam bidang ekonomi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.